Hai guys, kali ini kami sedang berada di Gembira Loka Zoo, yaitu tepatnya di daerah Yogyakarta. Wisata ini salah satu termasuk daya tarik utama di daerah Jogja, yang tidak hanya menyajikan beragam spesies satwa, tetapi juga menggambarkan keindahan alam dan keunikan kota yang terkenal dengan kota pelajar. Jika dikulik-kulik lagi, arti dari Gembira Loka adalah tempat bahagia. Ya, seperti teman-teman lihat, di sini tuh banyak sekali tempat-tempat wisata yang tidak bakalan bikin teman-teman ngerasa bosan. Sama Mbak. Berbagai macam jenis yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada juga, pertama ada zona burung. Yang kedua ada zona cakar namanya. Ketiga mamalia juga ada. Keempat pating zone. Yang kelima zona primata. Dan yang terakhir ada zona reptil. Oke, seperti itu. Yang lebih penting yang harus teman-teman tahu, ada sejarah panjang mengenai kebun binatang Gembira Loka Jogja. Pada mulanya ketika Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 memiliki gagasan untuk mendirikan tempat hiburan. Kemudian ternyata gagasan tersebut diambil alih oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, sehingga terwujud pun itu berkat dari bantuan arsitek Belanda, orang Belanda gitu. Akan tetapi pembangunannya sempat tertunda waktu Perang Dunia Kedua yang terjadi adanya karena penjajahan di daerah Yogyakarta. Namun setelah Indonesia merdeka, pembangunan pun dilanjutkan, yang sebenarnya titik awal ide itu di tahun 1933, kemudian dilanjutkan pembangunan di tahun 1953 sampai 1978 itu udah menjadi kebun binatang dan udah bisa didatengin oleh masyarakat. Untuk mengenai lahan, area ini seluas 22 hektar yang separuhnya berupa hutan lindung, yang di dalamnya ada sekitar 100 spesies satwa dan 61 spesies flora. Oh iya, untuk mengenai tiket, kalau teman-teman lihat di situs atau internet, di berbagai macam info dari internet, ada yang menulis 60 sampai 75. Namun waktu kami ke sini per orang dihitung 75.000. Itu sudah include dengan kalau teman-teman mau menaiki wahana perahu katamara atau angkutan bus yang udah disediakan. Jadi teman-teman gak perlu bayar lagi. Mengenai perahu katamaran, teman-teman jangan sampai kaget kalau datang berkunjung ke sini karena antriannya itu benar-benar padat. Wisatawan yang menaiki perahu katamaran biasanya akan diajak berkeliling danau buatan, atau juga bisa teman-teman menaiki perahu yang biasa disebut Mayang Tirta, yang bukan perahu deh, kapal, bentuknya seperti kapal yang besar yang bisa menampung sampai 10 sampai 15 orang. Ada beberapa peningkatan yang saat ini Gembira Loka Zoo sedang berupaya memberikan yang terbaik buat para pengunjung, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Singapura Zoo
untuk bisa melakukan pertukaran hewan. Infonya akan ada 6 ekor penguin. Kita doakan saja semoga itu cepat terwujud, karena waktu kami berkunjung kemarin kami belum sempat melihat kami belum sempat melihat kalau udah ada penguin gitu. Barangkali teman-teman ada info terbaru, tolong komen ya, biar kita semua lebih tahu info-info update-nya. Beralih mengenai fasilitas umum, di Gembira Loka sudah ada berbagai macam souvenir yang disediakan buat teman-teman yang datang. Tapi itu ingat, tetap berbayar ya. Selain itu ada presentasi edukasi yang dilakukan oleh para petugas dari satwa. Biasa mereka akan menginfokan berbagai macam satwa dan info-info penting lainnya. Selain itu juga ada resto atau kantin yang buat teman-teman yang lelah atau capek berkeliling, jadi bisa ke sana untuk beristirahat. Berbagai macam kantin ya guys ya udah disediakan. Dan selanjutnya udah disediakan juga untuk tempat beribadah, termasuk ada toilet umumnya juga udah lengkap. Dan satu lagi di sini juga ada 2 pintu gerbang ya guys ya. Ada pintu utama, pintu A sama yang pintu B. Jadi teman-teman bisa pilih dua-duanya, salah satunya. Jika pintu pertama full parkir, jadi teman-teman bisa mengarah ke pintu B. Dan biasanya juga akan diberikan kayak peta lokasi jalan menuju Gembira Loka gitu ya guys. Jadi nggak perlu takut nyasar. Di sini ada hal unik lainnya yang teman-teman harus tahu. Gembira Loka Zoo ini memiliki visi, salah satunya melestarikan tumbuh-tumbuhan dan satwa sesuai alam habitatnya, dan ini yang penting, dan salah satu misi yang paling berkesan menurutku, mereka dari Gembira Loka berharap supaya Gembira Loka ini juga ikut andil dalam yang tak hanya menjadi tempat rekreasi berwawasan lingkungan yang kreatif, menarik ataupun edukatif, akan tetapi juga sebagai paru-paru kota dan sebagai cadangkan air resapan di kota Yogyakarta. Untuk jam buka Gembira Loka, teman-teman bisa datang berkunjung dari Senin sampai Minggu. Mulai bukanya sekitar jam 8:30 sampai jam 4 sore. Dan satu lagi mengenai tiket tadi, ada yang menginfokan 60 sampai 75. Sebenarnya itu tergantung hari teman-teman datang berkunjung aja sih ya. Mengenai tiket pun teman-teman juga bisa beli secara online, tapi harus dipastikan teman-teman belinya di situs web resminya, jangan yang abal-abal. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya infokan buat teman-teman. Selamat berlibur semuanya, sehat-sehat. Terima kasih sudah mampir di video kami kali ini. Jangan bosan-bosan. Sampai jumpa. Bye-bye. Kita coba ya. Tahu dia mau dikasih makan. Nah, untuk acara ini saya ditemani oleh kiper atau perawat satwa, yaitu dengan Mas Adi, sobat satwa. Halo Mas Adi. Nah, kira-kira sobat satwa tahu yang terjadi orang hutan ini? Tuh, baju orang hutan. Oh, orang hutan namanya. Benar, jenis kelaminnya betina, sobat satwa. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak namanya nggak ini? Kalau dari Dia mau nunjuk dia. Ayo nih. Nah, untuk ibunya bernama Bani dan untuk anaknya bernama Buku, sobat satwa.
Nah, jadi di depan ini adalah orang utan ibu dan juga anak. Nah, orang utan ini berasal dari Kalimantan. Nah, untuk berdiri. apa Mas kalau boleh tahu? Ini ada buah-buahan, ada pepaya. Nah, di dalamnya ada buah-buahan sahabat-sahabat yang dibungkus dengan selepah pisang dan nanti akan dilemparkan ke orang utan tersebut. Nah, ini tuh sebagai salah satu enrichment ya Mas kalau boleh tahu. Ya. Nah, enrichment itu salah satu cara untuk mengungkap perilaku satwa di alam liar. Nah, selain itu juga untuk mencegah kebosanan dan juga stres pada hewan sahabat-sahabat. Nah, bagi sobat satwa yang mendokumentasikan acara ini dipersilakan alam diharap untuk tetap berhati-hati. Nah, sebelum dilemparkan, kita Belum tuh. Belum. Siwa, itu nak ada depan. Itu cerita. Lihat Mbak. Mbak lihat main sama Mbak. 1, 2, Mau dilempar. 2 setengah, Tuh. 3. Nah, akhirnya mendapatkannya sobat satwa. Nah, orang utan ini memiliki warna coklat, didominasi warna coklat. Nah, orang utan ini memiliki tangan yang panjang yang berfungsi untuk bergelantungan sobat satwa. Nah, orang utan ini akan mengasuh anaknya sampai umur 6 tahun. 6 tahun. Iya, orang utan ini tidak akan mempunyai anak lagi sebelum anaknya berusia lebih dari 6 tahun sobat satwa. Oh gitu. Paham tuh. Nah, untuk perkembangbiakannya sendiri yaitu dengan cara beranak. Nah, selain makan buah, orang utan ini juga Nggak makan dikasih dedaunan dan juga Biasa nih. kelapa muda sobat satwa. Nah, orang utan ini juga menggunakan tongkat untuk kegiatan sehari-harinya. Nah, orang utan ini juga sering disebut dengan penyebar benih karena suka makan buah-buahan dan untuk bijinya dibuang begitu saja sobat satwa. Nah, setelah ini akan diadakan acara feeding time untuk simpanse yang ada di sebelah selatan sobat satwa. Nah, bagi sobat satwa bisa langsung bergeser ke sebelah selatan atau ke sebelah kanan karena sesaat lagi untuk acara simpanse akan segera dimulai sobat satwa. Kena disembur dulu.